Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Ya. Assalamualaikum Jihan. Waalaikumsalam, Bu. Ya. Bagaimana kabar Jihan hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah baik. Hari ini Jihan berangkat ya? Iya. Tadi tidak terlambat. Boten. Iya. Jihan, tadi pelajaran apa? PPKN. Oh, PPKN. Iya. Kemudian istirahat terus Jihan ke sini ya? Iya. Karena Bu Ani panggil ya? Iya. Ya. Bu. Nah, kita berdoa dulu sebelum memulai konseling ini. Berdoa mulai. Selesai? Ya. Jihan, terima kasih Jihan sudah datang pada konseling hari ini. Hari ini Bu Ani akan memulai konseling individu. Tahu nggak konseling individu itu apa? Tidak. Konseling individu itu adalah layanan konseling yang diberikan dari konselor kepada konseli. Nah, untuk dalam rangka mengentaskan masalah konseli. Jadi tujuannya adalah konseling individu ini adalah untuk memecahkan masalah konseli. Nah, di sini adalah konselornya itu adalah Bu Ani. Bu Ani adalah konselor dan Jihan adalah konseli. Seperti itu ya. Di sini untuk konseling individu ini adalah ada asas kerahasiaan. Jadi nanti apa yang dibicarakan Jihan, apa yang dibicarakan Bu Ani itu tertutup. Jadi tidak akan tersebar kemana-mana. Jadi nanti aman, kerahasiaannya itu aman. Ya, kemudian ada asas kesukarelaan. Nah, tadi Jihan kesini Bu Ani panggil sukarela nggak? Sukarela. Iya, jadi tidak ada paksaan ya? Tidak. Ya, kemudian satu lagi adalah asas keterbukaan. Jadi nanti Jihan bisa jujur kepada Bu Ani, ya? Iya. Terbuka, memaparkan masalahnya itu terbuka, jujur kepada Bu Ani. Seperti itu ya. Ya. Jihan paham? Paham. Tadi apa yang Bu Ani sampaikan? Paham. Tentang asas-asas? Paham. Ya. Nanti pelaksanaannya, Jihan pertama kali akan memaparkan dulu, akan menceritakan masalahnya Jihan. Iya. Ya. Iya. Memaparkan masalah Jihan, kemudian nanti Jihan akan mengevaluasinya, kemudian nanti akan Jihan itu akan mencari penyelesaian masalah Jihan. Seperti itu ya, bersama Bu Ani nanti ya. Iya. Seperti itu. Jihan bersedia? Bersedia. Jihan siap? Siap. Ya. Sebelum kita ke tahap inti, Bu Ani mau bertanya lagi. Mau ke tahap asesmen, Bu Ani mau bertanya lagi. Ya, silakan. Jihan siap? Siap. Jihan bersedia? Bersedia. Iya, siap. Ya. Terima kasih ya Jihan. Iya, sama-sama. Nah, kenapa Bu Ani memanggil Jihan? Nah, ini karena ini daftar absensinya Jihan itu banyak alfanya, banyak sering tidak masuknya. Jadi Jihan sering membolos seperti itu. Bu Ani bukakan ya untuk bukti kamu ya. Mana ya? Nah, ini. Jihan bisa lihat kan Siap. alfanya? Seminggu itu Jihan sering banget tidak masuk. Ya. Kemudian Bu Ani juga dapat laporan dari wali kelas Jihan. Nah, wali kelas Jihan bilang, kalau kamu juga sering tidak masuk, seperti itu. Sering tidak ikut ulangan harian. Nah, seperti itu. Nah, sekarang gini Jihan. Jihan kan berarti sering membolos ya, sering tidak masuk sekolah ya. Itu penyebabnya apa? Kenapa gitu? Ngantuk. Ya, Kenapa ngantuk Jihan? Karena suka tidur malam-malam gitu. Nah, ada lagi nggak Tidak. yang menyebabkan kamu membolos? Karena juga PR saya belum selesai. Oh, PR juga. Ya. Kamu berarti Takut dimarahin guru terus saya tidak masuk, lebih bolos. baik nongkrong di warung ya, Nongkrong daripada aja.
kamu dimarahi sama guru ya, Iya. karena PR kamu tidak selesai. dikerjakan. Ya. Kira-kira Jehan, masalah apa yang akan timbul dengan dari perilaku membolos seperti itu? Masalah yang akan timbul itu contohnya ya Jehan ya, masalah yang akan timbul itu nanti kamu akan terjerumus ke pergaulan yang kurang baik. Nah, sadar kan Jehan? Iya. Nah, pergaulan yang kurang baik itu seperti apa Jehan? Jadi nakal. Nah, nakal karena kamu membolos itu termasuk Nakal. perbuatan yang tidak baik. Kamu bisa pergaulanmu kurang baik. Karena apa? Membolos. Kalau membolos itu kan perilaku yang tidak baik. Terus kamu nanti ke depannya kan masa depanmu kan mau sering bolos ya nanti bagaimana? Gitu ya. Iya Bu. Jadi paham ya, berarti nanti kamu masalah yang akan timbul adalah perilaku yang kurang baik, pergaulan yang kurang baik ya. Jadi yang masalah yang akan timbul itu. Kemudian Bu Ani mau tanya, akibat dari perilaku membolos apa? Perilakumu itu akibatnya apa? Jadi pembicaraan orang yang tidak baik itu Bu. Wah, kamu sadar kan Ya. akibatnya? Berarti teman-teman malah kayak si Jehan bolosan, seperti itu ya? Iya. Gitu ya? Iya. Nah, kalau ini dari guru, Dari guru dibilang saya juga murid bolosan. nah seperti itu. Kemudian nilai kamu, Jadi jelek. nah nilainya kamu jelek. Jadi akibatnya banyak ya Jehan ya? Iya. Kalau kamu membolos itu akibatnya banyak. Nilainya jelek, nilai ulanganmu jelek, kadang tidak ikut ulangan, kemudian kamu kemudian nanti judgement dari orang itu kamu pembolos seperti itu. Kamu terima enggak? Enggak. Nah, kalau tidak terima, berarti kamu harus apa? Ikut bolos. Tidak Bolos. membolos. Harapan Jehan untuk perubahan, Ingin lebih baik ke depannya. tidak membolos lagi. Tidak membolos Ini lagi. lebih baik, Iya. Ini tidak disiplin. membolos lagi, Iya. Dan ingin disiplin. ingin disiplin seperti itu ya. Nah, kemudian tujuan yang diharapkan dalam penyelesaian masalah, menyelesaikan masalah itu tujuan yang diharapkan apa? Tujuan ini agar cepat selesai. Oh, agar masalah Jehan cepat selesai. Agar Jehan tidak membolos Membolos lagi. Berarti agar Jehan lebih rajin, Disiplin. lebih disiplin. Berarti Jehan sudah tahu ya Iya. akibatnya tadi. Jadi akhirnya Jehan memutuskan untuk Tak membolos merubah lagi. perilaku Jehan. Untuk permasalahan Jehan ini, Bu Ani akan menggunakan teknik self management. Jehan tahu nggak teknik self management? Tidak. Nah, teknik self management ini adalah suatu kemampuan untuk mengendalikan diri akan suatu tindakan yang sedang dilakukan atau hendak dilakukan, baik dari aspek pikiran maupun ucapan, gitu ya, agar terdorong untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, Jehan langkahnya nanti memonitoring diri. Nanti Jehan nanti memonitoring diri sendiri. Kemudian melakukan evaluasi diri. Kemudian selanjutnya itu memberikan penguatan terhadap rencana perubahan yang akan Jehan lakukan. Akan diberikan penguatan seperti itu ya Jehan. Paham Jehan? Paham. Ini berikan lembar self management. Bentar ya Jehan. Nah, lembar self management. Jehan. Nah ini lembar self management ini nanti untuk supaya kamu bisa memantau diri sendiri. Jadi nanti juga Bu Ani juga bisa pantau. Jadi apa yang kamu tuliskan di self management, di lembar self management ini nanti kan akan kamu lakukan dan akan dipantau seperti itu ya. Iya. Jadi ini untuk mengukur agar masalah kamu itu selesai. Nah ini ada monitoring diri atau observasi diri. Jadi masalah apa yang kamu rasakan? Masalah apa? Saya suka membolos. Ya, suka membolos itu. Terus kemudian kenapa suka membolos tadi? Penyebabnya apa tadi? Karena Di diajak warung teman. ya, diajak sama teman. Ya, coba kamu tuliskan di situ. Yang B, berapa sering kamu membolos dalam seminggu?
2 sampai 3 minggu. 2 sampai 3 minggu, 2 sampai 3 kali toh dalam seminggu. Nah, itu sudah kalau dijabarkan dalam 1 semester itu sudah berapa persen tuh? 50% lebih loh, sudah mau 80% lah. Sekarang kalau kamu 80% kamu tidak masuk, itu kan otomatis kamu tidak naik kelas loh, Jehan. Ayo dituliskan di situ. Yang kedua, evaluasi diri. Nah, hal apa yang kamu lakukan? Usaha apa yang kamu lakukan untuk memecahkan masalahmu? Menghindari di tongkrongan situ. Oh, menghindari. Berarti kamu dari rumah lewatnya tidak di depan warung. Lah, tidak di depan warung itu lebih jauh nggak sih? Lumayan. Lebih jauh. Itu kamu nggak masalah? Nggak masalah. Tapi kamu harus bangun lebih pagi, ya. Apa yang menurutmu kurang? Mungkin ini kamu kadang bisa menolak, kadang tidak. Itu ya? Iya enggak? Ya. Kadang kamu tapi menolakmu sama tidakmu itu banyakan mana? Tidaknya. Banyak tidak menolak. Ya. Jadi lebih banyak kamu nongkrong ya? Iya. Ya. Nah, itu berarti coba dituliskan. Kamu sudah tahu kan akibatnya untuk masa depan. Apalagi kamu punya cita-cita yang bagus sekali. Nah, cita-cita kamu itu bisa kamu gunakan untuk motivasi kamu. Motivasi kamu untuk menolak teman-temanmu itu. Memang sulit awalnya, tapi lama-lama akan terbiasa. Kau berhasil menolak temanmu itu, apa yang akan kamu lakukan? Akan dibilang guru lebih baik lagi dan dibilang oleh teman-teman lagi. Oh, jadi kamu ingin teman-temanmu tuh sekarang Jihan udah berubah kok. Sekarang Jihan tidak membolos lagi, seperti itu. Iya. Terus guru-guru juga kamu juga menginginkan untuk guru-guru berkata seperti itu. Iya. Coba kamu tuliskan. Hadiah jika berhasil. Maksudnya kalau kamu berhasil tuh kamu pengen apa gitu. Dibujuk oleh guru dan teman-teman saya. Nah, itu coba kamu tuliskan. Kalau kamu masih tetap tidak bisa menolak temanmu untuk ngopi atau ngegame di warung, itu konsekuensinya apa? Jika gagal kamu melakukan ini semua. Berusaha lagi. Berarti kamu memang benar-benar pengen untuk tidak membolos lagi ya? Iya. Nah, ini apa artinya poster ini? Bolos sekolah? No, gitu kan? Ya. Dicoret itu berarti no. Intinya kamu tidak boleh membolos. Ini tolong nanti kalau sudah pulang, ini dibawa pulang, nanti kamu tempelkan terserah di lemari, di tembok, atau di atas meja belajar, nanti kamu tempelkan di sana. Kamu tanda tangani dulu. Kemudian nanti ini Bu Ani akan pantau. Bu Ani pantau tentang usaha-usaha kamu supaya kamu bisa tidak membolos lagi, bisa mengubah perilakumu untuk tidak membolos. Jadi kamu bisa lebih rajin, lebih disiplin, bisa tidak nongkrong seperti itu ya. Iya. Supaya kamu bisa berhasil. Kemudian Jihan juga kita sudah membuat rencana tindakan, usaha-usaha ke depannya yang akan Jihan lakukan gitu. Terus konsekuensinya Jihan itu dapatkan dari usaha Jihan sendiri. Jadi ini tadi Jihan sudah melakukan evaluasi, sudah melakukan observasi diri, sudah melakukan konsekuensi, dan Jihan itu dapatkan dari usaha. Jadi Jihan itu melakukan dengan usaha Jihan sendiri. Bagaimana perasaan Jihan terhadap konseling ini? Senang. Jihan merasa ini enggak? Merasa sebel kok aku tuh kok nggak boleh bolos, atau kok Bu Ani itu kok ngejat aku kayak gini enggak? Apa Jihan malah merasa nyaman? Jihan merasa nyaman dan emang ingin berubah ya Jihan ya? Iya Bu. Gitu ya, berarti perasaan Jihan merasa nyaman, senang. Ya. Gimana perasaan Jihan? Senang. Bu Ani itu berharap sekali ya Jihan itu bisa merubah tingkah laku, bisa merubah untuk tidak membolos lagi. Jadi Bu Ani harap tuh Jihan bisa menolak ajakan temannya, terus kemudian untuk nongkrong, untuk membolos, kemudian Jihan
Jihan itu bisa lebih rajin, Jihan itu bisa lebih disiplin, terus kemudian Jihan itu lebih, intinya itu Jihan itu lebih bagus lagi dalam tindakannya. Jihan, kapan ingin bertemu dengan Bu Ani lagi? Setelah nanti kan kita membahas lagi tentang perilaku membolos ini. Kamu sudah berkurang atau malah tambah? Kamu bisa menolak temanmu atau bisa tidak bisa menolak seperti itu. Bu Ani ingin ada sesi konseling lagi. Jihan siap? Siap. Gimana kalau minggu depan? Oke. Minggu depan kita konseling lagi ya? Ya. Bu Ani ada ini form evaluasi hasil dan kepuasan konseling terhadap layanan konseling individu. Nah, ini kamu isi ya Jihan, kamu isi. Nah, diisi semuanya ya. Bu Ani berterima kasih sekali kamu sudah mengikuti layanan konseling individu Bu Ani ini untuk memecahkan masalah Jihan. Jihan sudah mau mengutarakan masalahnya dengan baik, sudah jujur dan sudah mau untuk merubah perilaku Jihan yang suka membolos ya. Iya. Nah, itu. Nah, Bu Ani sangat berterima kasih sekali. Nah, apabila Bu Ani ada salah kata dalam konseling tadi, mohon dimaafkan ya. Ya, Bu. Jihan. Ya, Bu. Nah, pokoknya Bu Ani berharap Jihan itu menjadi lebih baik lagi. Itu ya Jihan. Bu Ani akhiri konseling hari ini. Semoga Jihan tidak kapok untuk konseling dengan Bu Ani lagi. Kita berdoa dulu sebelum kita akhiri. Ya. Kita berdoa dulu, mulai. Berdoa selesai. Bu Ani mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.